Saudaraku, banyak orang yang tidak faham bahwasanya memberi makan dan minum itu dalam Islam adalah salah satu cara untuk mendapatkan amal jariyah. Jadi banyak orang memikirkan amal jariyah itu hanya membangun bangunan, hanya membagikan Al-Quran sehingga dihafal. Intinya fisikal, bentuk materi saja atau material ya. Lebih ke masjid, lebih ke bangunan, lebih ke jalan, lebih ke sumur gitu kan. Padahal sebenarnya ada hal-hal lain yang bisa menjadi penyebab amal jariyah, di antaranya makanan dan minuman. Jadi hadis Nabi SAW yang sahih riwayat Imam Ahmad, ini rahasianya di hadis ini. Kata Nabi SAW, "Ma wudi'a ta'amun illa wada'allahu fihi barakah." Tidak ada makanan atau minuman yang dihidangkan untuk orang lain kecuali Allah, atau dihidangkan buat diri sendiri juga masuk sebenarnya, kecuali Allah jadikan bagian dari makanan dan minuman itu berkah. Maksudnya berkah apa? Kata para ulama, dia akan berada di tubuh orang yang mengkonsumsinya selama dia masih hidup. Jadi begini, orang tua kita semua, Bapak Ibu sekalian, orang tua kita seperti saya, orang tua saya misalnya, pada saat saya ceramah di masjid ini, saya mendapatkan pahala karena menyampaikan agama Allah, insya Allah, bila diikuti dengan keikhlasan. Semoga Allah ikhlaskan niat kita. Orang tua saya panen pahala saya. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena saya tumbuh dari ASI ibu saya, dan saya tumbuh dari nafkah ayah saya. Makanan, minuman yang saya makan selama ini sehingga membantu pertumbuhan badan saya menjadi besar, dan akhirnya saya bisa hidup, maka itu menjadi amal jariyah. Makanya dalam hadis riwayat Imam Muslim, seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul islami khair?" Perbuatan apa dalam Islam yang khair? Khair ini yang baik sekali, pahalanya besar sekali, selain yang wajib, yang sunnah-sunnah aja nih. Nabi SAW tidak mengatakan perbanyaklah sholat sunnah. Kenapa? Sholat sunnah secara individual, puasa sunnah, zikir, ngaji, bukan. Karena orang ini mengatakan khair artinya yang banyak sekali pahalanya, banyak sekali manfaatnya, dan ringan, sunnah. Berarti orang lain bisa merasakan. Apa jawaban Nabi SAW? Tut'imut ta'am wa tusallimu ala man ta'rif wa man lam ta'rif. Engkau memberikan makan dan minum kepada orang yang kau kenal atau kau tidak kenal, memberi makan umumnya, dan engkau menyebarkan salam kepada orang muslim yang kau kenal atau kau tidak kenal. Tapi saksi bahasan kita potongan awal hadis ini, di mana Nabi SAW menjadikan amal yang paling baik, besar pahalanya dalam Islam ternyata memberi makan dan minum orang lain. Kok bisa? Bukankah dalam secara akal kita, kalau kita makan dan minum kan habis gitu kan? Ternyata yang dibuang oleh tubuh itu yang tidak dibutuhkan saja. Yang jadi, mohon maaf, air seni kita, air kencing dan buang air besar jadi tinja, itu yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, tapi yang dibutuhkan diambil, diserap gitu kan? Dia akan menjadi bagian daripada otot-otot, urat-urat yang memang membutuhkan pembaharuan, atau bahkan menjadi bagian daripada darah di tubuh kita, dan seterusnya. Tubuh kita terdiri dari 75% air, dan Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ja'alna minal ma'i kulli syai' hayy." Kami jadikan dengan air itu segala sesuatu bisa hidup, dan memang seperti itu. Manusia bisa hidup dalam sebulan tidak makan, tapi manusia nggak bisa hidup kalau sebulan nggak minum. Bukan sebulan, seminggu nggak minum. Makanya para sahabat, beberapa riwayat menyebutkan seperti Abi Dzar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan waktu beliau datang ke Mekah untuk mencari tahu berita tentang Nabi SAW, saking khawatirnya kalau beliau mengaku mau cari Nabi, karena semua orang yang datang dari luar Mekah mencari Nabi Muhammad SAW waktu zaman di Mekah itu digebukin atau dipukul. Dia dari suku Ghifar, dia khawatir. Maka dia bilang, karena khawatir saya ditahu orang asing, saya juga kalau beli nanti retorika bahasa saya berbeda, maka saya minum air Zam-Zam.
dan selama beberapa hari dia tinggal di Mekah itu 2 minggu cari Nabi SAW, 2 minggu minum Zamzam nggak makan apa-apa dan bisa gitu kan minum air. Beberapa sahabat juga dalam riwayat Bukhari menjelaskan mereka pernah tinggal di Mekah selama sebulan tidak minum kecuali air Zamzam, bisa hidup. Apalagi memang Zamzam punya kelebihan ya. Zamzam itu kata Nabi SAW adalah makanan dan minuman yang menyehatkan dan mengenyangkan. Tapi intinya air gitu kan, intinya air. Fungsi air banyak sekali, kan gitu. Tadi kalau kita masuk makanan dan minuman dulu, memberikan makan dan minum dalam Islam ini sangat besar pahalanya, sebagaimana saya jelaskan dan termasuk amal jariah. Di dalam Islam ada beberapa kegiatan yang kita disuruh untuk memberikan makan dan minum orang, seperti misalnya membuka puasakan orang lain dengan minum dan makan dan dijanjikan pahala yang besar. Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri sha'imin min ghairi an yanqus min ajri sha'imin syai'a. Siapa yang membuka puasakan orang lain, maka dia akan dapat pahala orang itu tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang buka puasa tadi. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah memanen pahalanya satu kota Madinah di zaman khilafah beliau dengan air. Jadi zaman khilafah beliau di akhir hidupnya, atau maaf di akhir khilafahnya beliau sempat di akhir Ramadan juga, bukan di akhir khilafah, mohon maaf, di akhir Ramadan, dia salah satu tahun khilafahnya beliau sempat ingin membuka puasakan orang, sudah mau habis Ramadan, ingin dapat pahala. Waktu itu beliau jadi khalifah, jadi raja, diiklankanlah di Madinah, ya dia bilang pada pembantunya, gulamnya, tolong iklankan kalau saya akan buka puasakan orang, ingin cari pahala. Orang semua diiklanin, Amir Mu'minin bin Khattab mengundang buka puasa, orang-orang pada berbondong-bondong datang. Yang undang siapa? Raja. Yang orang bayangkan ini akan ada kambing bakar, yang akan ada ini, akan ada itu, macam-macam. Raja yang undang, gitu kan. Ternyata Bapak Ibu sekalian, waktu sudah ngumpul semua jemaahnya, masyarakat depan rumah Umar menyuruh membagikan gelas-gelas yang zaman itu memang terbuat dari tanah liat. Kemudian dibagikan satu-satu dan disuruh antri di sumur, gitu kan. Karena memang mereka minumnya di sumur waktu itu, tidak ada sumber air yang lain, gitu kan. Mereka antri di sumur, lalu mereka ambil isi air masing-masing di sumur itu, antri kemudian sambil duduk. Setiap kali seseorang di antara mereka dituangkan air di gelasnya, mereka berkata, mungkin sebentar keluar kurmahnya, makanannya dan seterusnya. Begitu terdengar azan, kata Umar kepada pembantunya, sampaikan kepada seluruh muslimin, silakan berbuka puasa dengan air yang ada di tangan mereka. Maka dia pun mengatakan silakan buka puasa, dan selesai segelas air ini maka selesai buka puasanya Amir Mu'minin, gitu. Orang akhirnya bubar, tapi pada saat itu orang faham Umar bin Khattab ingin mencari pahala orang, gitu kan, ingin mencari pahala saja. Dan ini sudah saya tekankan, kalau menjelang Ramadan, Anda juga bisa ikuti pengajian saya di YouTube, ada judulnya Dahsyatnya Ramadan. Salah satunya itu kalau tiba Ramadan, ikhwah, maka maksimalkan waktu membuka puasakan orang. Apa susahnya membeli sedus air, ya, air mineral, berapa harganya? 20.000, 30.000, 20.000 rupiah kalau nggak salah ya. Air mineral gelas, isinya berapa? 40 sekian. Baik, kalau kita bagiin di masjid, satu orang minum satu gelas, kita dapat 48 pahala orang buka puasa. Nah, itu luar biasa, hanya dengan 20.000 rupiah. Tapi anehnya banyak orang tidak mau amalkan, padahal itu termasuk selain amal jariah, dapat juga pahala buka puasakan orang lain. Nabi SAW dan juga merupakan ciri para nabi-nabi, mereka itu paling senang mengikram tamunya, dan beliau menjadikan sebagai sebuah prinsip dasar dari iman kepada Allah dan hari akhir, sebagaimana beliau bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim daifahu. Siapa yang beriman, mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia harus mengikram itu, melayanin, memberikan makan dan minum, ya, mengucapkan tutur kata yang baik bagi tamunya. Intinya memberikan makan dan minum dalam Islam ditekankan sekali, karena itu juga termasuk, ya, amal ibadah, amal jariah dan amal ibadah yang akan mendapatkan pahala. Jadi ada dua sisi pahala yang didapatkan selain amal jariahnya, selama dia makan dan minum kemudian itu masih ada di dalam tubuhnya, maka berarti itu akan terus menjadi amal jariah. Kata para ulama, dia akan terus menjadi amal jariah pada saat seseorang tumbuh besar. Kayak kasus seseorang manusia tadi, orang tuanya, ayahnya carikan nafkah yang halal, ibunya kasih ASI, kemudian dia tumbuh besar dari situ. Tumbuh besar ini ternyata menjadi otot-ototnya, menjadi komponen dari tubuhnya. Kemudian dia menjadi besar, lalu dia menikah.
Dari komposisi tubuhnya tadi, ternyata ada yang mengalir di sperma dia kepada anaknya. Kemudian anaknya tumbuh besar juga dari situ, dan seterusnya. Jadi amal jariah selama masih ada manusia itu. Jadi seperti itu luar biasanya gitu. Di antaranya tadi saya bilang, kita bisa mendapatkan pahala dengan buka puasakan orang. Yang kedua, mengikram orang. Mengikram ini memberikan, menyuguhkan sesuatu buat tamu. Ya. Termasuk ya, yang dianjurkan adalah sering-sering ya, mentraktir orang lain. Ada kultum saya itu. Subhanallah, saya isi salah satu pengajian di salah satu kantor di Sudirman ini. Sampai saya dibisikin, Ustadz, setelah saya nonton di YouTube ceramahnya Ustadz tentang traktir, ini teman-teman semua pada berebut nih, saling traktir-traktiran gitu. Jadi nggak lagi nunggu temannya yang bayar, tapi dia yang bayar duluan. Ternyata itu amal jariah ya Ustadz ya. Oh iya, amal jariah. Kan gitu. Memberikan makan orang, bayangkan kalau dia makan dan minum dia kenyang, kemudian ada yang jelas pasti ya, makanan minuman yang dimakan dan diminum itu pasti ada bagian yang akan menjadi komposisi tubuhnya, nggak mungkin semua terbuang. Maka itu berarti akan jadi amal jariah. Apalagi kalau dasarnya yang kita berikan makan orang-orang yang bertakwa, orang soleh, luar biasa, makin kuat dia beribadah. Ciri Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim itu malah luar biasa ikramnya, ya. Dia suka dengan tamu, sampai-sampai kalau dihidangkan makan, cirinya beliau nggak pernah makan sendiri. Pasti habis dihidangkan makan, dibuka pintu rumahnya, siapapun lewat dipanggil makan sama dia. Syekh bin Baz hafizahullah rahimahullah, beliau sudah meninggal. Salah satu muridnya menceritakan, beliau itu punya rumah, ya, rumahnya dia di belakang atau di samping rumahnya itu ada sebuah tempat yang kosong, pakai AC, ya dilapangkan seperti masjid inilah. Setiap hari beliau menyiapkan makan siang dan makan malam untuk 600 orang. Setiap hari. Siang itu untuk 600 orang, malam untuk 600 orang. Jadi 1200 orang yang makan setiap hari. Atau 1200 porsi lah ya. Kalau orang yang sama makan siang dan makan malam. Sampai-sampai beliau bukan mengundang ya, enggak diundang orang. Jadi awal-awalnya saja diiklanin. Jadi kalau sudah tiba waktu makan siang, yang lagi nyapu jalanan mampir, yang lagi lewat mampir, yang muridnya mampir, yang kerabatnya mampir, pokoknya mampir 600 orang. Siang malam, tiap hari sampai belum meninggal. Itu bagaimana mereka mengikramnya. Kadang-kadang kita subhanallah, makanan kita taruh di kulkas sampai rusak, nggak mau dibagi kepada orang. Pelitnya luar biasa. Kalau buahnya lagi berbuah dibungkus, nggak mau dibagi ke orang lain. Padahal sebenarnya rahasia untuk menambah berkah sesuatu benda, rezeki kita, itu diinfakkan dulu. Kata Nabi SAW di dalam hadis Bukhari, Allah SWT berfirman, ya ibna Adam, anfik alaik, wahai anak Adam, infak dulu baru saya infakkan kepadamu. Artinya baru saya berikan, bukakan rezeki itu. Kita kalau mau otomatis ya, spontan, begitu dapat makanan, ada makanan terus langsung dibagi. Dibagi langsung pada saat itu. Nih, bagi sama teman misalnya, atau kita porsinya sebagian, atau kita beli bungkus yang lain. Ini saya beli satu bungkus makanan 10.000. Beli satu bungkus yang lain khusus kasih fakir miskin. Sebagai tanda syukur terhadap makanan tadi itu. Langsung diinfakkan. Itu spontanitas, tidak berhenti rezekinya tuh. Sebelum salam ditulis, maaf Ustadz, tema yang lalu. Baik. Sudah 11 bulan saya nggak punya kerjaan tetap. Nafkah yang saya berikan ke istri sangat minim sekali. Keluarga istri meminta saya untuk pisah. Akhir-akhir ini istri juga sudah tidak tahan. Istri saya bekerja. Sebenarnya kami masih saling menyayangi. Istri saya masih cinta sama saya. Ustadz, gimana saya menyikapi masalah ini? Apa saya ikuti maunya istri dan keluarga? Saat ini istri saya lagi didekati pria lain yang lebih mapan dan kaya. Salahkah saya kalau memukul pria tersebut? Karena pria itu telah mengambil kesempatan dalam kesempitan rumah tangga kami. Ustadz minta amalan atau wirid untuk melapangkan rezeki. Ini ada hubungannya sama tema nggak ini? Hah? Jawab atau enggak? Kasihan. Ya udahlah, karena malam terakhir ya.
Yang pertama sekali, saya menyarankan Anda saran dari laki-laki ke laki-laki. Prinsiplah, dan jangan merendahkan diri di hadapan wanita. Maksudnya begini, pada saat seorang wanita yang menjadi istri Anda membutuhkan Anda, tunjukkan kebutuhan kita 1000 kali daripada dia. Dia sayang, dia perhatikan, dia siap berkorban. Kita harus 1000 kali lebih hebat daripada itu. Laki-laki memang penaung. Tapi kapan dibalik? Kalau saya pribadi, kapan dia tidak butuhkan, menunjukkan kebutuhan, saya 1000 kali tidak butuh sama dia. Untuk apa Anda merendahkan diri di depan seorang wanita yang kalau memang dia tidak bisa menjadi seorang istri? Karena kapan wanita sudah menyombongkan diri di hadapan laki-laki, tidak akan ada wibawa sama sekali. Ini poin dulu dalam pembukaan. Dan selalu saya sarankan siapapun ikhwah yang minta saran saya dalam masalah rumah tangga, yang paling pertama ini saya ucapkan, saya bukan menyuruh Anda menjadi keras, bukan. Tapi saya mengajak Anda untuk punya prinsip dalam hidup. Wibawa, pemimpin rumah tangga. Dibutuhkan kita butuh, tidak dibutuhkan ya sudah. Masih banyak gantinya. Dia mau ganti laki-laki lain, silahkan, ahlan wa sahlan, silahkan. Allah akan gantikan penggantinya yang lebih baik. Dan itu harus bisa kita punya prinsip. Memang begitu. Kalau ini kita terapkan dalam kehidupan kita, kita akan sangat mudah hidup. Terkadang subhanallah ada pengorbanan berat. Berpisah dengan meninggal, berpisah karena masalah dosa yang dilakukan oleh pasangan kita. Jelas haram. Kalau ada seorang istri hanya karena masalah suaminya kekurangan ekonomi mau berhubungan sama laki-laki lain, wanita apa ini? Cinta itu pengorbanan, kasih sayang, bukan hanya pada saat mampu kemudian disayang, pada saat tidak mampu kemudian ditinggal. Subhanallah. Hati-hati, hukum Allah subhanahu wa ta'ala berlaku. Akhwat, yang jadi istri, ikhwah, yang jadi suami, harus tahu pasangan kita itu punya Tuhan sebagaimana kita punya Tuhan yang sama. Dan Allah itu maha adil. Memang dalam kehidupan kita ada naik turunnya. Dan makna cinta adalah pengorbanan. Itu sebenarnya. Kalau hanya kita kantongnya lagi penuh kemudian disuka sama istri, pada saat lagi tipis, lagi masalah kemudian dia mau berhubungan sama laki-laki lain, na'udzubillah min dzalik. Wanita apa ini? Kalau saya tidak naungin. Kalau saya nggak naungin. Kamu mau sama dia silahkan, ahlan sahlan, silahkan jalan. Kalau saya, istri saya sangat tahu prinsip saya. Kalau kamu merasa ada laki-laki lain yang kamu anggap baik, atau kamu mau ingin memasukkan pendapat keluargamu dalam rumah tangga saya sehingga kedudukan saya sebagai suami tidak didengar lagi, silakan pilih keluarga kamu. Tidak ada masalah. Jadi jangan jadikan sebagai beban. Oh, nanti kalau pisah saya hidupnya bagaimana? Saya melarat. Ini kenapa ini? Saya mati kalau nggak sama dia, ya mati bener nanti. Gila kalau nggak nikah sama dia, gila kalau siapa ini? Ini kenapa ini? Keluar dari bingkai hidup itu. Seorang muslim itu hidupnya mulia. Dia dihormatin, dia menghormatin. Dia dihina, tinggalkan. Allah SWT tidak menyuruh kita menghinakan diri, tidak boleh. Kalau wanita ini misalnya, istri ini yang dikatakan tadi masih mencintai suaminya, dia hanya sekedar minta kerja, ya, garis bawahi kalimat ini ya. Dia hanya sekedar minta kerja untuk membantu nafkah rumah tangga, ahlan wa sahlan, jempol. Enggak masalah. Bagus itu. Sampai suaminya mapan. Itu baik. Tapi dalam kondisi masih status istri punya hubungan sama laki-laki lain, na'udzubillah min dzalik. Mana ghirah? Mana kecemburuan positif yang telah Allah pelihara dalam diri kita? Enggak boleh. Pada saat seorang sahabat pulang ke rumahnya mendapatkan istrinya selingkuh dengan laki-laki lain, tidak disebutkan apakah berhubungan biologis atau tidak, tapi yang jelas sahabat ini sampai kaget masuk ke rumahnya temukan ada laki-laki lain. Dia bingung mau lakukan apa. Dia pergi ke Nabi SAW lalu berkata, ya Rasulullah, saya pulang rumah istri saya lagi sama laki-laki lain. Maksudnya dia pandu saya harus buat apa nih? Apa yang terjadi? Subhanallah, Sa'ad radhiyallahu anhu sahabat Nabi mulia menghenuskan pedang mengatakan, ya Rasulullah, kalau terjadi pada rumah tangga saya akan penggal dua-duanya. Dua-duanya saya penggal nih. Tapi di sini ulama bilang saat ingin menghukum kalau terjadi pada keluarganya dengan penggal ini,
Bukan maksudnya dia menghukum secara individu, maksudnya dia, saya ingin terapkan hukumnya Allah, dirajam, dibunuh karena mereka sudah menikah dan berzina. Hukum Allah terapkan, kemuliaan agama harus ada. Harus begitu. Seorang istri yang mau tinggal di bawah naungan kita sementara kita sudah berkorban di bawah terik matahari, sudah bekerja, sudah memilih dia dari sekian banyak wanita, kemudian dia mau berkorban, hormatin dia, junjung dia, lindungin dia, rangkul dia, gitu kan? Bela dia, memang harus begitu. Tapi kalau masih dalam naungan, kemudian sedikit himpit masalah ekonomi lalu berhubungan sama laki-laki lain, naudzubillah, jangan dipertahankan, berbahaya sekali, gitu kan? Jangan Anda menjadi laki-laki lemah, gitu. Saya kemarin ditelepon oleh 2 orang sekaligus, subhanallah. Sahabat dekat telepon kepada saya, laki-laki. Ustadz, maaf mau ngomong sebentar. Baik, silahkan. Ustadz, saya ini, istri saya pulang ke rumah ke kampung ayahnya ibunya karena alasan mengurus ayah dan ibunya. Akhirnya saya sama anak-anak ditinggal di sini sendiri. Setiap kali saya panggil pulang, dia bilang, sudahlah saya nggak mau pulang. Kalau mau nikah lagi silahkan. Dia bahasakan begitu. Bagaimana sarannya Ustadz? Saya bilang nikah lagi. Dengan tegas saya bilang nikah lagi. Kalau tidak terbuka pintu fitnah. Perempuan itu kenapa harus pilih orang tuanya? Tidak boleh secara syar'i, nggak boleh. Sudah menerima akad nikahnya seorang laki-laki, laki-laki itu yang dinomorsatukan di atas ayahnya, nggak ada alasan. Kalau suami izinkan boleh urus orang tua, kalau nggak diizinkan tidak boleh, nggak boleh. Bagaimana dia tinggalkan suaminya sama anaknya? Kaget itu saya katakan begitu. Iya, bahkan sekarang hukum poligami sudah wajib bagi Anda, nggak boleh. Wajib sekarang. Ini ragu mau melangkah seakan-akan poligami itu dosa. Padahal dia ditinggal oleh istrinya. Bagaimana bisa ini? Ada laki-laki seperti ini nggak punya prinsip. Harus melangkah. Dia sudah dapat jawaban saya dikasih. Ini Ustadz, teman saya juga mau bicara. Masalahnya sama lagi. Ustadz, istri saya tinggalkan saya, Ustadz, kayak mau menangis. Sebentar, jangan pakai nangis laki-laki. Apa ini cengeng? Ditinggal wanita nangis, subhanallah. Orang nangis itu ditinggal meninggal Rasulullah SAW, ketinggalan sholat subuh berjamaah, itu nangis. Nggak jadi jihad, nah itu nangis. Ditinggal perempuan nangis, la ilaha illallah. Allah ciptakan perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Ini bukan menurunkan martabat perempuan ya. Artinya harus seorang pemimpin itu punya wibawa. Nggak bisa, kalau nggak akan dianggap remeh nanti. Istri itu dinaungin, dilindungin, dididik, diberikan haknya ia. Berikan berlipat-lipat penghormatan sebagaimana dia berikan satu penghormatan, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai menginjak martabat seorang pemimpin, tidak boleh. Akhirnya saya sampai bilang sama dia, akhi, ambil keputusan. Kamu mau balik sama saya berumah tangga di sini, atau kamu pilih rumah orang tua kamu? Oh, saya pilih orang tua saya, baik, saya ceraikan kamu sekarang. Assalamualaikum, tutup telepon, selesai. Jangan lama-lama. Cengeng sekali. Udah sujud sama Allah, saya masih berat cintanya Allah. Ia minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini gampang dihilangkan dari hati. Sebagaimana dia datang dia bisa keluar, gampang itu. Subhanallah ya, jangan terlalu mencintai dunia berlebihan. Kalau saran saya, kalau istri Anda ini tanya baik-baik, kalau kamu bekerja hanya karena mau bantu nafkah rumah tangga sekarang, ahlan wa sahlan, silahkan. Selama pekerjaan halal, antar dia ke tempat kerjanya. Muliakan dia, jaga, jemput pada saat pulang, Anda pembelahnya, begitu. Tapi kalau berhubungan sama laki-laki, ada subhanallah suami depannya dia istrinya telepon laki-laki lain dan dia menerima itu. Mana ini? Dalam agama haram, wallah haram itu hukumnya. Nggak boleh. Itu namanya dayuth dalam agama. Nabi SAW mengatakan Allah melaknat dayuth. Kata sahabat, siapa itu dayuth ya Rasulullah? Laki-laki yang tidak punya cemburu terhadap pelanggaran agama yang terjadi pada istrinya. Gimana caranya? Nggak boleh dalam agama Islam, gitu kan? Makanya biasakan hati kita terisi dengan cinta kepada Allah SWT dan bukan cinta kepada manusia. Mencintai istri karena Allah yang perintahkan, mencintai suami karena Allah yang perintahkan. Jadi semua karena Allah. Tidak ada kata-kata hilang, tidak ada rugi kalau kita meninggalkannya. Jadi ini hal mendasar yang saya tahu, Allahu alam. Jadi sampaikan seperti itu. Kalau wirid apa? Saran saya adalah memperbanyak istighfar kepada Allah SWT. Gunakan momen musibah itu sebagai kesempatan untuk
mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya.